Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah SAW, dan yang saya hormati dan baik sekeluarga, dan yang saya hormati para jamaah yang juga hadir pada malam hari ini, yang mana dalam keadaan cuaca yang kurang baik, jadi turun rahmat Allah. Dan hormat saya lagi kepada saudara pemirsa yang cinta dan aktif di dalam kajian keilmuan, yang aktif memahami. Di sini kami sekaligus mohon maaf kepada saudara pemirsa yang memantau dan juga kepada hadirin. Kami agak terlambat dan jauh malam. Ada beberapa kendala. Yang pertama, cuaca yang kurang baik, yaitu hujan yang cukup kalau ditempuh basah kecuali memakai mantel. Dan yang kedua, kami mohon maaf lagi kepada hadirin yang malam hari ini saya hanya menggantikan dari tuan guru kita, yaitu Ustadz Ridho, yang rutin setiap malam Sabtunya. Jadi kami apapun kendalanya, karena sudah menjadi perjanjian kami yang harus kami penuhi, setiap malam Sabtu kami tetap live, tetap mengudara, walaupun Ustadz yang rutinnya tidak dapat hadir, karena di majelis taklim MTSIL telah banyak mempersiapkan para ustadz, asatid dan dai-dai. Jadi tidak ada kata libur, kecuali memang suatu kendala yang bisa lagi ditempuh. Kalau selagi bisa dengan kekuasaan Allah, bantuan Allah, Allah, perjuangan untuk menyebarkan ilmu bukan hanya pada jamaah yang hadir, tapi juga untuk saudara pemirsa yang kami cintai dan yang kami rindukan. Nah, jadi itu dulu ya mukadimah dari saya, agar hadirin kita semua bisa memakluminya. Jadi kita lanjutkan pertemuan kita, yaitu makna syahadatain. Saudara pemirsa, tema kita malam hari ini makna syahadat. Makna syahadat, makna syahadatain. Ya, kalau Anda dilihat kitabnya, Kitab Tauhid halaman 60. Buka. Jadi kalau saudara pemirsa sabar, sebenarnya kajian ini ada di subuh Ahad. Tapi kami yakin kalau mungkin di subuh Ahad tidak bisa memantau kami di malam Sabtu atau di malam lain akan kami tetap mengudara, yaitu di malam Isnin. Jadi hari kajian makna syahadatain ini adalah sebuah kajian yang sangat urgen, sangat penting sekali, ya, dan butuh perhatian, karena kajian ini tidak seperti yang dibayangkan, gampang dan mudah, tak seperti itu. Kajian ini bisa dikatakan sepintas selalu mudah tetapi rumit, perlu berulang-ulang, ya, perlu memori. Dan mengapa saya katakan ini sangat urgen dan penting? Karena ini adalah rukun Islam yang pertama. Apa rukun Islam yang pertama?
syahadatain. Nah, jadi mengapa saya katakan ini sangat urgen dan juga termasuk unik, saya katakan karena yang biasa kita bahas di lapangan adalah rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Yang kedua apa? Puasa. Zakat. Yang terakhir haji. Sementara rukun yang pertama itu jarang diangkat ke permukaan. Apakah dikarenakan saking sudah hafalnya, mahirnya, begitu, atau memang sama sekali tidak ada pengenalan terhadap masyarakat tentang makna syahid ini. Kenapa saya katakan penting? Karena rukun yang kedua itu biasa kita bahas. Ada syarat sholat ada tidak? Rukun dan yang membatalkan. Begitu juga dengan puasa. Ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan. Begitu juga zakat, begitu juga haji. Semua ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan. Bagaimana dengan syahadat? Apakah syahadat tidak punya syarat, tidak punya rukun, tidak punya membatalkan? Makanya jangan heran, ada di antara masyarakat, Ustaz, apakah memang ada batal syahadat? Itu bukan satu orang yang berkomentar dengan saya langsung. Ustaz selalu membahas ada syarat, ada rukun syahadat. Memang ada syarat Ustaz, rukunnya. Jadi dari sini membuat terilhami kepada saya, di benak saya berarti tentang makna syahadat atau syahid ini cukup amat penting sekali dipahamkan ke tengah-tengah masyarakat. Kenapa hadirin? Bayangkan wudhu kita saja yang bisa kita rasakan, tak sanggup kita menahannya berjam-jam. Bagaimana dengan syahadat? Bagaimana dengan syahadat yang kita miliki? Masalah akidah, masalah ketauhidan, masalah prinsip. Jangan-jangan lebih dahsyat lagi batalnya dari diri kita, gugurnya dari diri kita. Nah, jadi saya berharap kepada hadirin yang hadir dan juga yang memantau kami, mari kita tekadkan untuk terus belajar memahami syahadat ini sampai kandas, baik syarat, rukun, dan yang membatalkan. Karena kita dengan membahas syahadat ini, sama artinya kita membahas tauhid, membahas masalah akidah. Jadi kalau berbicara tentang tauhid, berbicara tentang masalah akidah, pasti akan tidak terlepas daripada berbicara masalah syahadat ini. Jadi hadirin, andai kata saudara pemirsa memang menginginkan setiap malam seperti ini pembahasan makna syahadat ini, kami siap menerima di kolom komentar. Kalau memang ini sangat butuh untuk diperhatikan. Begitu harapan kami. Jadi mari hadirin, kita mulai bahas sedikit lewat singkat ini, biarlah sedikit yang penting kita paham tentang makna syahadat ini. Bukan arti, tetapi makna yang kita bahas. Kalau arti, terjemahan, itu bisa saja maknanya persen.
Tetapi kalau makna, ini penting. Jadi sedikit, apa maksud makna? Makna adalah yang hadir daripada arti. Yang hadir daripada arti, itu makna. Jadi kalau bahasa apanya, orang bapak mungkin lebih tahu, itu namanya konteks gitu ya. Ada namanya teks, ada namanya konteks gitu ya. Udah, nah kita lanjutkan. Coba dulu makna syahadatain. Makna syahadat la ilaha illallah, yaitu beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, menaati hal tersebut dan mengamalkannya. Dah. Makna syahadat. Coba Bapak kalau bersyahadat dalam sholat apa? Asyhadu an la. Ashhadu. Kalimatnya ashhadu. Itu fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari? Letaknya di sini kalau di tangan. Nampak dia batu kan? Di layar ini. Dhamir mutakallim. Dhamir ana. Jadi ashhadu, ana bersaksi. Begitu kira. Jadi ashhadu, aku bersaksi. Itu fi'il mudhari. Aku sedang bersaksi. Jadi setiap saat bersaksi. Apa Pak? Setiap saat bersaksi. Jadi dia tidak buat fi'il madi, tetapi fi'il mudhari. Apa namanya? Fi'il mudhari. Menyatakan apa? Setiap saat bersaksi. Bayangkan setiap saat bersaksi. Di dalam sholat berapa kali? 17 kali ya? 17. Bayangkan. Masya Allah. Tapi memang syarat daripada sholat itu, rukun dari sholat itu, ya. Jadi jangan katakan pula nanti membahas syarat ini, oh berarti kita ini mungkin rusak Islam kita selama hari ini. Jadi membahas syarat itu dibalik ini dimulai, nah, bukan ya, jangan salah pengertian. Nah, jadi makna mudhari di situ menyatakan saat itu dan seterusnya. Tapi dari kalimat itu tersebut bisa juga kita memberikan pernyataan. Tak bisa kita jamin syahadat, keutuhan syahadat kita. Makanya terus asyhadu kalimatnya fi'il mudhari. Jadi seakan-akan menyuruh kita terus memperbaharui. Mungkin hari-harian kita ada yang sudah menjurus kepada arah yang membatalkan, dan yang tanpa kita sadar. Jadi terus fi'il mudhari asyhadu. Udah. Nanti kalau kurang dimengerti, saya akan kita ulang lagi nanti. Atau boleh bertanya. Apa makna syahadatain? Syahadat tadi asyhadu. Ini diberikan. Aku beriktikad dan berikrar. Aku beriktikad dan berikrar. Itu makna asyhadu. Apa makna asyhadu? Aku beriktikad dan berikrar. Kalau yang kita terjemahkan, aku bersaksi. Jadi maknanya aku beriktikad dan berikrar. Itu makna asyhadu. Beriktikad, berkeyakinan. Ya. Berkeyakinan, beriktikad hati. Nah, itu. Berikrar, artinya berikrar ini diiklankan,
diikrarkan, diperdengarkan. Makanya kalau ada orang yang hendak memasuki dinul Islam yang disebut nanti mu'alaf, tak bisa dia mengatakan kepada kita, aku sudah Islam, aku Islamnya aku. Tidak cukup. Tapi bisa apa? Berikrar di hadapan kita. Atau di hadapan ada seseorang yang menyaksikan. Jadi berikrar. Jadi beriktikad, yaitu punya keyakinan hati. Berikrar, yaitu keluarnya dari mulut, didengar oleh orang yang bisa berbicara. Lain lagi nanti orang bisu. Udah apa dari mana? Asyhadu, aku beriktikad dan berikrar. Nah, udah balik. Biar supaya mantap. Aku beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah. Tunggu. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah. Tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah. Kalau terjemahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau makna tidak. Aku beriktikad dan berikrar bahwa tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah. Aduh, cepat kasih dulu. Aku beriktikad dan berikrar bahwa tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah. Andai kata Bapak mengarah ke patung, tidak berhak disembah. Andai kata berhak ke gunung, tidak berhak disembah gunung. Andai kata ke matahari tidak berhak untuk disembah. Hendak mengarah ke pokok kayu tidak berhak untuk disembah dan diibadahi. Jadi aku beriktikad dan berikrar bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi. Yang diibadahi. Arti yang diibadahi yang rutin, ya, dipatuhi dan ditunduki. Karena nanti sebagai bukti ada Tuhan, bukti bahwasanya Dia Tuhan kita, ada semacam rutinitas yang kita lakukan menandakan kita ada Tuhan kita. Itu yang dimaksud dengan nanti diibadahi. Jadi diibadahi atau disembah itu nanti yang menunjukkan bahwasanya kita itu sedang ada Tuhan. Itulah menyatakan bahwasanya kita itu memiliki Tuhan. Artinya kita tidak dinyatakan ada Tuhan jika tidak kita buktikan dengan diibadahi. Dari ibadah inilah nanti dari situ kita lihat siapa Tuhan seseorang. Ketika praktek ibadahnya dilakukannya, dari situ kita tahu pertama Tuhannya ada, kan begitu. Yang kedua dia sedang mempersembahkan dirinya terhadap Tuhannya. Nah, jadi asyhadu an la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah, patung, matahari, bulan, bintang, begitu ya. Dan tidak ada lagi Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Jadi hati-hati dengan ibadah yang kita lahirkan. Harus ibadah yang kita lahirkan tersebut menunjukkan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Apabila salah bentuk ibadah yang kita wujudkan,
berarti Tuhan kita juga pun salah pada diri kita, salah pilih. Makanya hati-hati dengan melakukan ibadah. Jadi sesuai dengan yang Anda inginkan sama Tuhan Anda, Allah, maka praktekkanlah cara beribadahnya yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku beriktikad dan berikrar bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi. Terus kecuali lanjut. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah Tuhan yang berhak disembah? Allah. Siapakah Tuhan yang berhak menerima ibadah? Allah. Jadi yang berhak menerima ibadah adalah Allah. Terus Menaati hal tersebut dan mengamalkannya. Menaati hal tersebut, mentaati hal tersebut. Apa hal yang ditaati? Yaitu jangan Anda sembah lagi Tuhan selain Allah, dan ibadah harus Anda wujudkan, Anda sembahkan kepada Allah. Itu taati. Taati Allah yang dialah Tuhan yang berhak disembah dan dialah yang berhak menerima ibadah. Itu yang dimaksud ditaati. Dan mengamalkannya. Diamalkan. Ini nanti lain di mulut, lain perbuatan. Anda mengatakan Allah berhak disembah dan Allah berhak diibadahi. Ternyata praktek-praktek ibadah kita ada lagi nanti yang menunjukkan kesyirikan yang kita lakukan. Berarti tidak mengamalkan. Percaya dengan kesyirikan, mempraktekkan kesyirikan. Berarti apa? Tidak mentaati dan tidak mengamalkan. Tidak mentaati dan tidak mengamalkan. Mengapa kau katakan tidak mentaati aku dan tidak mengamalkan? Kau hanya bisa melantunkan ratusan bahkan ribuan kali la ilaha illallah. Tetapi Anda tidak mengerti makna. Dari mana Anda tidak mengerti? Nah, terlihat ketika Anda tidak mentaati dan mengamalkan. Itu banyak di lapangan, kita lihat. Banyak di lapangan. Bagaimana banyak di lapangan yang kita lihat? Tidak mentaati dan mengamalkan daripada la ilaha illallah. Apa tadi yang ditaati? Yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah, maka jangan lagi sembah lagi air merah. Ya, jangan sembah lagi busur. Jangan lagi percaya dengan istilah apa namanya itu? Terus terkena apa? Tokoh apa namanya? Jangan lagi percaya dengan hal itu. Kesambet. Lalu diberikan sesajen, sesembahan kepadanya. Itu namanya apa? Mentaati. Merusak. Baru datang tangkis, bukan kias. Apa namanya tangkis? Lain kias, lain tangkis. Tahu tangkis? Ditangkis, dilakan. Minta izin Ustaz. Saya tidak syirik, saya berikhtiar. Ya saya jangan saya. Bisa begitu? Maka lihat nanti makna lebih dalam lagi. Menafikan syirik dan segala bentuk Kesyirikan. itu kapan nanti ada pembahasannya, yaitu membahas rukun syaratain nanti. Yaitu rukun yang pertama apa? An-nabiyu. Yang kedua al-isbat, baru ada tahu nanti. Menafikan segala syirik dan bentuk kesyirikan. Syirik dan bentuknya, segala bentuk. Ternapi dari hati, ternapi dari mulut, ternapi dari perbuatan. Akhirnya nanti jijik dan benci dengan bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena tidak ada bisa memberi manfaat dan mudarat. Ini sangat sulit sekali hadirin. Kalau nggak begini udah tuanya kita, akidah kita yang selama ini sudah menancap pemahaman seperti itu, ya coba latihan untuk menanggalkan pemahaman yang lama seperti itu.
Seperti kalau saya mencontohkan ada semacam tertusuk duri yang durinya itu bercabang di dalam dan sulit untuk dicabut. Kesyirikan itu memiliki kendali. Siapa kendalinya? Syaitan. Jadi begitu kita menyadari saat ini atau malam hari ini dalam kajian seperti ini, setan mengajak nego kita. Ustaz itu tak pala begitu benar pemahaman itu sebenarnya. Tergantung kita itu kata setan itu. Jadi setan itu intelektual pula lagi dia. Jadi kalau sempat kita lemah, dikalahkan oleh keintelektualan setan. Diajak setan nego tentang dalam kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan yang kita lakukan itu merupakan apa? Kendaraan atau mediator ya. Mediator setan untuk masuk ke diri kita atau jembatan pintu yang terbuka yaitu kesyirikan. Kalau kita berikan kesempatan sampai hadirin nanti membahas masalah bentuk kesyirikan sampai berbau khurafat, akhirnya nanti akan kita jauhi. Kenapa begitu Ustaz? Karena Allah cukup kandas, cukup tegas memberikan pernyataan dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kenapa kita lagi bermain-main dengan kesyirikan? Sementara Allah sudah berikan yang kokoh palu, tidak kuampuni dosa syirik. Nauzubillah, kalau ada kita bermain-main dengan kesyirikan, sama artinya kita bermain dengan bara api Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan lagi, mentaati dan mengamalkan. Terus La ilaha menafikan hak sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. ya, la ilaha. Coba saudara pemirsa, jam waktu kita. Jadi masih bisa kita lanjutkan sekali lagi, Clara? 10 menit lagi. Iya, oke. Jadi mulai itu makna sekali jalan. Ya, mari sebelum memahami lebih dalam lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Apa tadi? Aku berikrar dan beriktikad atau beriktikad dan berikrar bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah dan menerima ibadah kecuali Allah, dan mentaati dan mengamalkan hal tersebut. Mentaati dan mengamalkan. Udah. Jadi memberikan, ditulis kalau perlu, diulang-ulang. Itu maknanya. Udah, sekarang boleh kita memperluas, memperdalam. La ilaha. La adalah nafi. Apalah? Nafi. Apa arti makna nafi? Menidakkan. Yang ditidakkan ilaha. La ilaha. Jadi kalau ilaha berarti mampi. Apa arti mampi? Yang ditiadakan atau yang ditidakkan. Siapa yang menidakkan? La. Siapa yang menidakkan? La. Apa tidak? Nafi. Apa arti nafi? Menidakkan. Siapa yang ditidakkan? Ilaha. Yaitu mampi. Jadi mampi maknanya yang ditidakkan. Jadi ada yang menidakkan dan ada yang ditidakkan. Bisa kamu mengerti? Apa nafi? Menidakkan. Apa arti mampi? Yang ditidakkan atau yang ditiadakan. Yang ditiadakan. Mamfi ya. Mampi. Mim nun fa. Mamfi. Yang ditiadakan. Jadi la
Nafi yang menidakkan. Apa yang ditidakkan? Ilaha. Jadi tidak ada Tuhan, itu yang ditidakkan. Yang berhak. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nah, coba ulang lagi. La ilaha menafikan hak penyembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menafikan hak penyembahan. Menafikan hak penyembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dinafikan semua. Menafikan hak penyembahan. Siapa yang menafikan? Yaitu La. Jadi La itu ingat itu. Menafikan. Apa yang dinafikannya? Penyembahan selain apa? Menafikan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu yang dinafikannya. Jadi kalau ada orang menyembah matahari, dinafikan itu tidak berhak disembah. Jadi matahari itu mampi, yaitu Tuhan yang tidak berhak disembah. Kalau ada orang menyembah kayu adalah mampi, tidak berhak untuk disembah. Siapa yang menafikannya? Yaitu La. Jadi kalau bahasa untuk mendekatkan paham, La matahari berhak disembah. La pokok kayu tidak berhak disembah. La busuk begitu kira-kira. Artinya tidak berhak kau busuk disembah, tidak berhak kau matahari disembah. Jadi itu maksud La meniadakan, yang ditiadakan itu ilaha namanya mampi. Udah lanjut sekali lagi. Siapapun Ulang sedikit apa? La ilaha menafikan hak penyembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, illallah adalah penetapan hak Allah Subhanahu wa taala semata untuk disembah. Ya. Siapapun orangnya selagi dia bersyahadat, bertauhid, dia tidak boleh dia harus menafikan sesembahan yang berhak kecuali Allah. Siapapun dia, bayangkan siapapun dia, Nabi apalagi, dia yang mengajarkan tak boleh disembah selain Allah. Jadi beda jenis Ustaz. Kalau dukun cuman Ustaz, dukun itu orang tidak? Orang. Dari kalimat apa? Siapapun orangnya. Itu masuk dukun. Kalau dukunnya Islam, Muslim, bersyahadat pula, dia juga tidak boleh menyembah selain dari Allah. Dia harus nafikan ayam merahnya, dia harus nafikan puja-pujaannya, penghabisannya. Kalau kemudiannya merasap, itu juga pengantar dari kesyirikannya, itu lungkupkannya, dianyutkannya, atau ditanamnya dan biaknya mangkuknya dibikin di tempat pemanggangan ikan. Jadi maaf saudara pemirsa, kata saudara terlibat di sini. Sendiri, tidak ada tujuan saya menyinggung perasaan saudara. Kenapa? Karena juga saya mantan dukun. Jadi saya mantan dukun, Pak. Begitu. Ya, jadi tak ada kita ini orang yang bersih, jamin. Semuanya mantan dari, kalau bahasa Sungai Bayang namanya pare. Dari mantan Jahiliyah, selokan. Jadi berusaha kita ke depan hari ini ingin membersihkan. Jadi siapapun orangnya, begitu kan? Ya. Siapapun orangnya, tanpa terkecuali. Jadi minta izin Ustaz. Bagaimana Ustaz? Kalau kita dipaksa, kau harus sekutukan Tuhan Allah. Kalau tidak, ku bunuh kau. Ini kan siapa orangnya? Ini adalah darurat. Maka nanti kalau saya tak silap di surah An-Nahl, nanti akan kita survei nanti surah An-Nahl. Nanti tolong saudara pemirsa bantu saya.
Lihat nanti surah Nahl. Ingat saya ayatnya. Di situ nanti Allah korbankan keagungannya. Masya Allah. Allah korbankan keagungannya. Jadi untuk nyawa seorang hamba, sekutukanlah aku, kata Allah. Tapi jaga di hati kau tetap mempertuhankanku, kata Allah. Tengok sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu. Tetapi ada lagi sambungan ayatnya. Kalau andai kata kau mati dengan mempertahankanku, itu lebih lebih baik lagi. Makanya ingat ketika Bilal bin Rabah ya. Ketika disebutkan untuk menyebutkan Lata dan Uzza, apa dia katakan? Allahu Ahad. Allahu Ahad. Sehingga lembam babak belur. Termasuk lagi siapa? Siapa itu? Kisah siapa namanya yang diikat kiri kanan dengan Sumayyah. Sumayyah ya? Yang diikat dengan kakinya di kuda. Tetap mempertahankan siapa? Allah Tuhan. Jadi itu lebih baik lagi. Tapi ayat ada berikan kelonggaran kepada kita. Kalau disuruh kita mempersekutukan Allah demi membela nyawa kita, Allah telah memberikan kepada kita kelonggaran. Udah, jadi siapapun orangnya ya harus menafikan sesembahan yang terlanjur Anda sembah. Walaupun tujuannya tidak ada menyembah, tetapi ada bentuk penyembahan. Tapi ada semacam bentuk penyembahan, tinggalkan. Jauhkan. Gigilah dengan hal itu. Dan lanjut sekali lagi. Siapapun orangnya, illallah adalah penetapan hak Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk illallah. Illallah namanya illa isbat. Apa illa? Isbat. Lafzul jalalah musbit. Saya ulang. Illa isbat. Lafzul jalalah musbit. Jadi Allah itu namanya lafzul jalalah. Jadi siapapun orangnya, illa isbat, yang ditetapkan, yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus siapapun orangnya, illallah adalah penetapan hak Allah Subhanahu wa taala semata untuk disembah. Ya, semata. Kalau sudah semata artinya tidak ada lain. Ya. Jadi insyaallah hadirin, pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita petik apa yang kita bawa pulang dan apa yang akan kita memberikan dalam pemikiran kita, yaitu makna syahadatain. Jadi kalau antum merasa kurang puas atau penasaran, ini baru makna, belum membahas rukun. Ya, ikuti saja nanti di episode dan boleh kami menerima komen saudara hadirin. Kalau ini ingin dilanjutkan berikutnya akan kami lanjutkan. Begitu juga nanti makna Muhammad dan Rasulullah ada dua rukun. Ada namanya nanti ifrad dan ada namanya nanti tafrid. Ada namanya nanti ifrad, ada namanya tafrid. Ifrad abduhu, tafrid rasuluhu. Jadi Muhammad rasuluhu. Lebih hebat lagi nanti ya kajian dan pembahasannya. Jadi kepada hadirin rahimakumullah, sebatas ini adalah mukaddimah tauhid kita pada malam hari ini tentang pembahasan masalah syahadatain. Andai kata yang memantau ini para orang-orang ilmuwan dan para ulama dan ustaz-ustaz, saya mohon maaf, sebatas inilah kemampuan saya yang diberikan oleh Allah kepada saya. Dan bapak-bapak yang ilmuwan terutama tentang tauhid, ya, bantu saya di dalam memaparkan dan menjabarkan kajian-kajian tauhid ini. Jangan sampai kita biarkan saudara-saudara kita ya buta dalam kajian makna syahadatain ini. Waktu dan tempat juga yang menjadi
pemisah kita, ya, segala kekurangan dan kekhilafan mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada saudara pemirsa dan juga pada hadirin. Insya Allah nanti akan kita sambung di episode berikutnya, yaitu malam Isnin. Nanti akan diberikan pengumuman kapan-kapan kajian tauhid ini akan mengudara. Bila itu bila ya. Tutup kan tahu. Terus. Maka untuk mengambil berkah dari kejadian ini, mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.